menunjukkan jam 6 seperempat. Untuk itu kepada yang masih belum untuk segera menuju ke dalam protokol untuk melaksanakan sholat id bersama. Waktu sudah menunjukkan. Sekali lagi kepada Pak Ustaz Sultan, dimohon untuk ke depan. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah berbahagia yang kami hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang biasa untuk merayakan dan sekaligus melaksanakan sholat id berjamaah. Ada beberapa informasi sebelum pelaksanaan Idul Adha dimulai. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak, pengurus DKM, panitia kurban, remaja masjid, Karang Taruna, muslimin muslimat dan majelis taklim, karena dan dukungan para Bapak Ketua RW, para Ketua RT dan semuanya. Dan penyelenggaraan ini adalah karena kerjasama kita semua. Insya Allah kita akan segera melaksanakan sholat id yaitu sekitar jam 6.30. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan informasi tentang rekapitulasi kurban dari Bapak dan sekalian, baik warga RW 20 maupun sekitarnya. Jumlah muqarrib pada sampai dengan pagi ini semuanya ada 81 orang atau 81 keluarga. Untuk atau dari warga RW 20 dari mulai RT 01 sampai dengan RT 05 berjumlah 75 keluarga atau 75 jiwa. Dari Bandung 3 jiwa, Bumi Asri 1 jiwa, Ranca Bali 1 jiwa, dan Gembo 1 jiwa. Kemudian jumlah sapi yang insya Allah akan dipotong dalam kurban ini ada 11 ekor dan kambing 4 ekor. Insya Allah pemotongan akan dimulai hari esok jam 07.30 di halaman Masjid As-Salam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hikmahnya penyelenggaraan sholat id pada pagi ini kami mengingatkan kembali, minimal barangkali ada yang lupa, khususnya untuk saudara-saudara kita yang kemungkinan lupa, atau untuk kita semua untuk diingatkan kembali bahwa sholat id ini tata caranya sebagai berikut. Yang pertama tentu niat. Bagi yang biasa mengucapkan niat, maka niat sholatnya adalah sebagai berikut, untuk makmum khususnya. Usolli sunatan idul adha rakaataini mahmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu seperti biasanya ikuti imam, karena pada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira.
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hadirin sidang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita di satu tempat yang baik, yang nyaman, yang nikmat, yang barokah, kompleks Babakan Loa Permai RW 20. Satu tempat yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, 99% daripada komplek kita ini adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, di komplek kita Masya Allah banyak sekali kedamaian, ketenangan, kita dicukupkan air, dicukupkan makanan, udara yang baik, udara yang bersih, jauh daripada wabah penyakit. Masjid kita makmur, alhamdulillah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jauh sekali kami dengar di komplek kita ini terjadi berbagai macam kriminalitas yang tidak kita inginkan. Apakah pembunuhan, pemerkosaan, minuman keras, judi dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Inilah komplek yang Allah turunkan berkah dari langit dan Allah keluarkan berkah dari bumi. Alhamdulillah kami dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada sebaik-baik manusia yang lebih sayang kepada diri kita daripada orang tua kita sendiri, dan sebaik-baik manusia yang lebih cinta kepada diri kita melebihi rasa cinta kita kepada diri kita sendiri, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohonkan pula kepada Allah agar senantiasa Allah berikan salawat, salam, rahmat Allah, barakah Allah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan insya Allah alhamdulillah termasuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari seluruh hari yang ada pada satu tahun dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari yang lebih baik melebihi daripada 10 Dzulhijjah dari seluruh hari-hari yang ada di muka bumi ini. Maka insya Allah pada pagi hari ini khatib tidak akan membacakan khutbah dari diri pribadi khatib sendiri. Insya Allah sebagian daripada khutbah ini adalah khutbah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di hadapan lebih kurang 150 sahabat atau umat Islam yang dikenal sebagai khutbah wada atau khutbah perpisahan beliau dengan para sahabat yang disebut terjadi ketika haji wada atau haji
haji, perpisahan beliau berpamitan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ahmadullah wa adna alaih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya segala sifat jahiliyah telah berakhir di bawah kedua kakiku ini. Ketahuilah bahwa seluruh riba dari riba jahiliyah telah dibatalkan. Bagi kalian adalah modal atau harta pokok kalian dengan tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ingatlah, bukankah aku telah mengatakannya? Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, dirikanlah sholat yang 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Serta ketahuilah oleh kalian, siapa saja di antara umatku yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka neraka diharamkan baginya dan wajib baginya masuk ke dalam surga. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Dan ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini, dan sesungguhnya ia telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melaksanakan sholat. Namun sesungguhnya syaitan, ia tidak berputus asa untuk selalu menimbulkan permusuhan, kebencian, perselisihan, dan peperangan di antara sesama kalian, wahai kaum muslimin. Wahai, maka berhati-hatilah serta waspadalah kalian, wahai sekalian manusia. Sungguh telah kutinggalkan bagi kalian, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Serta perhatikanlah oleh kalian keturunanku dari ahli baitku. Sesungguhnya Al-Quran dan keturunanku tidak akan berpisah hingga keduanya mendatangiku di telaga Kautsar. Maka perhatikanlah bagaimana kalian berbuat terhadap keduanya. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini, sebab boleh jadi kalian tidak lagi dapat menjumpaiku di tempat ini setelah tahun ini. Apakah kalian mengetahui hari apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, bukankah ini hari haram, hari yang suci, hari yang mulia dan terhormat di sisi Allah? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, tahukah kalian bulan apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, bukankah ini bulan haram, bulan yang agung, mulia dan terhormat di sisi Allah? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, apakah kalian mengetahui tempat apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, bukankah kalian mengetahui bahwa ini adalah tanah haram, tempat yang suci, mulia dan terhormat di sisi Allah? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di sisi Allah adalah suci, mulia, dan terhormat sebagaimana kesucian, kemuliaan, dan kehormatan hari ini, bulan ini, dan tempat ini. Ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di sisi Allah adalah suci, mulia, dan terhormat sebagaimana kesucian, kemuliaan, dan kehormatan hari ini, bulan ini, dan di tempat ini. Ingatlah, bukankah aku telah mengatakannya? Ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak berhak untuk menyakiti saudaranya,
dan ia tidak boleh membiarkan saudaranya disakiti. Perumpamaan kaum muslimin dalam hal berkasih sayang adalah seperti satu jasad. Apabila satu bagian jasad merasa sakit, maka seluruh jasad ikut merasa sakit, demam, dan tidak dapat tidur. Cukuplah seseorang itu berdosa dalam pandangan Allah apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim itu bukanlah orang yang suka membicarakan aib orang lain, mengumpat, menjelek-jelekan, mencaci maki, serta berbicara kotor. Menjelek-jelekan seorang muslim adalah suatu kefasikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membunuh seorang muslim adalah sebuah kekufuran yang sangat besar. Barang siapa yang tidak membela saudaranya ketika kehormatannya dijatuhkan di hadapannya, niscaya Allah tidak akan menolongnya pada saat ia sedang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Seluruh kaum muslimin itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya, terkecuali yang diberikan oleh saudaranya itu kepadanya dengan penuh kerelaan hati. Wahai sekalian manusia, perhatikanlah orang-orang miskin dan lemah di antara kalian. Sesungguhnya sebagian kalian dimudahkan dalam hal rizki semata-mata dikarenakan adanya orang-orang lemah di antara kalian. Perbaikilah hubungan kalian dengan sahabat dan tetangga kalian. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Janganlah seseorang menyakiti saudaranya, baik secara sungguh-sungguh maupun sekadar gurauan, sebab menyakiti seorang muslim akan menjadi kegelapan. Janganlah seseorang mencari-cari kesalahan daripada saudaranya, sebab itu sama saja dengan menghancurkannya, atau hampir saja ia akan menghancurkannya. Dan hendaklah keburukan yang ada pada dirimu mencegahmu dari memandang dan mencari-cari keburukan yang ada pada diri orang lain. Janganlah seseorang siapapun membeberkan daripada kesalahan saudaranya. Niscaya Allah pun akan membeberkan kesalahannya di hadapan manusia lainnya. Janganlah kalian berprasangka buruk terhadap saudaranya, sebab itu adalah sedusta-dusta berita. Janganlah kalian saling membelakangi, yang satu berjalan ke sana, yang satu berjalan ke sini, karena hendak menghindari saudaranya. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik terhadap istri kalian. Janganlah seseorang membenci wanita yang beriman apabila ada sifat yang tidak disukainya, maka tentu ada sifat yang disukainya, maka hendaklah dia memandang kepada sifat-sifat yang disukainya daripada istrinya. Ketahuilah sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Dan aku adalah manusia yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak tahu. Boleh jadi aku tidak dapat bertemu dengan kalian setelah hari ini. Sesungguhnya Allah merahmati orang yang mau mendengarkan perkataanku ini serta mau menjaganya. Apakah kalian tahu siapakah muslim, mukmin, muhajir, dan mujahid itu? Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah muslim, mukmin, muhajir, dan mujahid itu? Ketahuilah wahai sekalian manusia, seorang muslim yang sesungguhnya ialah seseorang yang orang-orang Islam lainnya mendapatkan kedamaian dari kata-kata dan perbuatannya. Muslim yang sesungguhnya adalah seseorang yang orang-orang Islam lainnya mendapatkan kedamaian
dari kata-kata dan perbuatannya. Adapun seorang mukmin atau orang beriman yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang manusia merasa aman atas harta dan diri mereka darinya. Adapun mukmin atau orang beriman yang sesungguhnya adalah seseorang yang manusia merasa aman atas harta dan diri mereka darinya. Adapun muhajir atau orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Adapun muhajir atau orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun mujahid atau pejuang atau orang yang berjihad itu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri dalam ketaatan kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri dalam ketaatan kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wahai sekalian manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Wahai sekalian manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya serta yang paling jauh kedudukannya dariku nanti pada hari kiamat adalah yang paling buruk akhlaknya, yaitu mereka yang banyak berbicara merendahkan manusia dengan kata-katanya. Mereka itulah al-mutakabbirun atau orang-orang yang sombong. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya serta yang paling jauh kedudukannya dariku nanti pada hari kiamat adalah yang paling buruk akhlaknya, yaitu mereka yang banyak berbicara merendahkan manusia dengan kata-katanya. Mereka itulah al-mutakabbirun atau orang-orang yang sombong. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tempat perjanjianku dengan kalian adalah di Telaga Kautsar. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di Telaga Kautsar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tempat perjanjian kalian denganku adalah di Telaga Kautsar. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di Telaga Kautsar. Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madina. Satu ayat yang turun ketika tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku bagi kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الفردوس الأعلى ونجنا من النار واغفر لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا واجعلنا مع الرفيق الأعلى والحقنا بالرفيق الأعلى يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا كما هديت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا كما علمت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أخلاقنا اللهم اجعل أخلاقنا اللهم اجعل أخلاقنا اللهم اجعل أخلاقنا كأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أخلاقنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.